Iron Man bercerita tentang perjalanan di mana awal mula dari Tony Stark menjadi superhero. Cerita ini dimulai ketika Tony saat ini akan mempresentasikan senjata buatannya di Afghanistan. Saat ini dia mempresentasikan sebuah rudal yang dinamakan rudal Jericho. Rudal dengan daya hancur yang sangat amat kuat. Setelah mempresentasikan rudal buatannya, Tony saat ini pergi ke suatu tempat, tentu saja dikawal oleh militer. Namun saat di dalam perjalanan, dia diserang oleh para teroris. Bukan hanya itu, para teroris itu menggunakan senjata buatannya untuk menyerang Tony. Kini Tony disandra oleh para teroris itu. Serpihan senjata masuk ke dalam tubuhnya. Untungnya ada seseorang yang menyelamatkannya. Dia menaruh semacam reaktor untuk membantu Tony agar tetap hidup. Kini Tony ditawan, dia tak berdaya, dia hanya ditemani seorang penerjemah. Penerjemah ini juga menjadi tawanan dari para teroris ini. Para teroris itu memaksa Tony untuk membuat rudal Jericho, namun Tony tentu saja tidak menyetujuinya. Mereka terus menyiksa Tony hingga akhirnya Tony menyetujuinya. Sekarang Tony meminta alat-alat yang diperlukan untuk membuat rudal itu. Tentu saja mereka memberikan semuanya. Bahan-bahannya adalah semua senjata buatan Tony. Kini Tony mulai bekerja. Namun Tony Stark tentu saja dia punya rencana. Pertama, Tony membuat sebuah reaktor untuk memperpanjang usia hidupnya, menyempurnakan buatan penerjemah itu. Ternyata Tony ingin membuat sebuah robot, bukan sebuah rudal. Robot itu akan digunakan untuk kabur. Mereka terus bekerja, tentu saja dengan pengawasan dari para teroris itu. Hari-hari telah berlalu. Para teroris itu mulai curiga dengan apa yang dilakukan Tony. Namun Tony bisa mengakalinya. Perlahan-lahan mulai terlihat perkembangan dari robot buatan Tony. Namun para teroris itu semakin curiga. Kini mereka ingin mengecek keadaan. Namun Tony juga bersiap dengan robot miliknya. Dan saat para teroris itu masuk bertepatan dengan bangkitnya Tony yang menggunakan robot. Tony mulai bertarung satu persatu, para teroris itu bisa dikalahkannya. Namun penerjemah itu harus tewas. Tony tak bisa menyelamatkannya. Akhirnya Tony kini berhasil mengalahkan mereka semua. Tony memaksa robotnya untuk terbang hingga para teroris tak bisa mengejarnya lagi. Akhirnya setelah berjalan sekian lama, para tentara menemukan Tony. Kini Tony dibawa pulang. Dia disambut oleh Pepper Potts, asisten pribadinya, dan Happy Hogan, orang kepercayaannya. Setelah itu Tony langsung melakukan konferensi pers. Dia menyatakan bahwa Stark Industries sudah tidak lagi memproduksi senjata. Namun Obadiah, wakil direktur dan orang kepercayaan ayah Tony, menentang semua itu, menyuruh Tony untuk mengurungkan niatnya tersebut. Obadiah terus meyakinkan Tony untuk tak meninggalkan industri senjata, namun Tony meyakininya dengan reaktor yang ia buat, dan reaktor itu yang akan mereka produksi. Saat ini Tony mulai menyempurnakan reaktor itu. Pepper datang untuk membantunya dan meyakinkan Pepper untuk percaya kepadanya. Lanjut ke scene selanjutnya. Di pangkalan angkatan udara, dia bertemu dengan temannya, Sersan Rudy. Dia menawarkannya sesuatu, namun Rudy mengabaikannya. Kembali ke kediamannya, kini Tony bersiap untuk menciptakan robot baru, dan dia kini menyembunyikan file-file dari perusahaan. Dan dia bekerja secara mandiri. Sementara itu, para teroris saat ini tengah mengumpulkan sisa-sisa robot buatan Tony. Kembali ke Tony, kini ciptaannya sudah mulai terlihat dan semakin berkembang. Ia mulai mencoba, walaupun saat ini ia belum memahami atau belum memenuhi standar. Setelah itu Obadiah datang ke kediaman Tony. Ia mengatakan bahwa dewan direksi mengusulkan bahwa Tony akan dilengsarkan dari posisi direktur. Namun Tony mengabaikannya dan memilih untuk fokus membuat robot barunya. Hari-hari terus berlalu.
Kini ciptaan Tony sudah semakin berkembang dan tampaknya kini Tony siap untuk mengujinya. Tak tanggung-tanggung, Tony langsung melesat, terbang menguji kekuatan dan daya tahan robot itu. Dia terbang begitu tinggi hingga membuat robotnya beku dan mati di udara. Namun Tony berhasil mengakalinya. Sementara itu, para teroris perlahan juga mulai merakit robot peninggalan dari Tony. Lanjut ke scene selanjutnya, Stark Industries mengadakan acara. Namun di sini Tony tidak diundang. Ternyata Tony mengejutkan semua orang dengan datang ke acara tersebut secara tiba-tiba. Dan ia di sana bersama Pepper, membuat Pepper salting dan tampaknya mereka mulai saling jatuh cinta. Setelah itu Tony kembali melihat berita di mana para teroris itu berbuat semakin kejam dan menghancurkan berbagai tempat. Setelah itu dia menemui Obadiah dan menanyakan mengapa Oba masih menjual senjata-senjata itu kepada para teroris tersebut. Tony mulai kesal dan curiga terhadap Obadiah. Tony semakin marah, dia berlatih dan setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke daerah yang dikuasai oleh para teroris. Sementara itu, saat ini para teroris mulai menyiksa para penduduk. Mereka begitu kejam. Namun tiba-tiba Tony datang, muncul dengan wujud Iron Man. Dia melawan para teroris itu dan tentu saja para teroris itu saat ini tak bisa mengalahkan Tony. Tony dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tony kembali mencari markas mereka dan akhirnya Tony menemukannya. Walaupun Tony sempat terkena rudal dan berbagai tembakan, namun Tony berhasil meledakkan tempat tersebut. Tony bersiap untuk kembali, namun para tentara angkatan udara melihat Tony sebagai pesawat penyusup. Mereka mengejar Tony. Untungnya Tony menghubungi Rudy untuk meyakinkan mereka. Sementara itu di tempat lain ternyata Obadiah bekerja sama dengan para teroris itu. Ternyata Obadiah yang merencanakan penangkapan dan pembunuhan Tony. Ia berniat untuk menjadi orang nomor 1 di Stark Industries. Mereka berniat bekerja sama, namun Obadiah juga mengkhianati teroris itu. Ia membunuhnya dan Oba mengambil robot yang sudah dikumpulkan. Ke scene selanjutnya, saat ini Tony menyuruh Pepper ke kantornya untuk mengambil file rahasia. Dia pun pergi. Ia menemukan file rahasia di mana Oba bekerja sama dengan teroris. Dan Oba menciptakan robot penghancur. Oba pun tiba di sana. Pepper pergi dengan terburu-buru. Setelah itu, Oba menyuruh para anak buahnya untuk mempercepat pembuatan robot-robot itu. Setelah itu, ia menyusup ke kediaman Tony, menyuntikkan Tony, membuat Tony lumpuh dan mengambil reaktor yang ada di dalam tubuh Tony. Tony tak berdaya. Untungnya ia mengingat sebuah reaktor lama meskipun lebih lemah dan dia menggunakannya. Sementara itu saat ini Obadiah sudah memasukkan reaktor milik Tony ke dalam robot buatannya. Setelah mendengar kabar dari Pepper, Rudy menghampiri Tony. Melihat keadaannya, Tony terlihat terburu-buru untuk menyelamatkan Pepper. Sementara itu saat ini Pepper berada di kantor mencari Oba bersama sejumlah agen. Tony pun bersiap mengendarai Mark III buatannya yang membuat Rudy begitu kagum. Dia terbang menuju Pepper. Pepper mulai masuk, namun Oba datang dari belakang kemudian menodongnya. Untungnya Tony datang tepat waktu untuk menghalau Oba. Sekarang mereka mulai bertarung. Pertarungan Iron Man dimulai. Di sini tampak Oba lebih mendominasi dengan robot yang lebih kuat dan Tony dengan reaktor terbatas. Obadiah terus menyudutkan Tony dengan senjatanya yang lebih kuat. Akhirnya Tony memutuskan untuk terbang ke tingkat maksimal. Tony menyadari robot milik Oba tak memiliki kendali dengan adanya es. Hingga akhirnya dia bisa menjatuhkan Oba walaupun saat ini tenaga dari Tony sudah mencapai maksimal. Namun Oba tak begitu saja kalah. Oba masih sangat kuat sedangkan Tony dalam kondisi kritis. Akhirnya ia menemukan cara dengan menghidupkan reaktor agar robot Oba mencapai maksimal.
dan ia tak bisa membendung daya yang ada. Tony memancingnya, akhirnya mereka berhasil yang membuat obat tumbang dan secara mengejutkan reaktor Tony kembali aktif yang membuatnya tetap hidup. Di akhir film, Tony kembali melakukan konferensi pers. Dia mendeklarasikan dirinya adalah Iron Man. Dan itulah akhir dari film ini. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.